Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, udara desa Karangjati terasa sejuk seperti biasa. Ustadz Hasan mulai membuka pintu rumah kayunya yang sederhana. Ia bersiap untuk mengaji anak-anak di surau kecil yang berada tidak jauh dari rumahnya. Suara burung berkicau dan angin yang berhembus pelan mengiringi langkahnya. Di dapur, istrinya, Bu Siti, tengah menyiapkan sarapan untuk mereka dan ketiga anak mereka yang masih kecil. Sementara itu, anak sulungnya, Ahmad, sudah selesai berwudu dan bergegas menuju surau. Ustadz Hasan merasa bersyukur bisa menjalani hari-harinya seperti ini, sederhana tapi penuh makna. Sesampainya di surau, sudah ada beberapa anak-anak dan orang dewasa yang menunggu. Mereka datang dari berbagai rumah, membawa kitab-kitab kecil dan semangat belajar yang berbeda-beda. Ustadz Hasan mulai membimbing mereka dengan sabar, melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan nada yang pelan dan jelas. Sejak pagi, suasana di desa masih tenang. Namun tidak jauh dari sana, di rumah sederhana berukuran kecil, Mak Sari duduk bersila sambil menyiapkan ramuan di atas tungku kecil. Dukun tua itu memang dikenal warga sebagai sosok yang bisa mengatasi berbagai masalah, terutama yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Sementara itu, di pojok desa lain, Pak Jaya, rentenir yang dikenal kejam, sedang mencatat utang piutang warga di buku besar lusuhnya. Ia mengatur pinjaman dengan bunga yang mencekik, membuat banyak orang terjebak hutang berkepanjangan. Pak Jaya dan Mak Sari sering berkomunikasi diam-diam karena mereka sama-sama ingin menguasai desa dan mengendalikan warga melalui cara mereka masing-masing. Saat siang tiba, Ustadz Hasan mengumpulkan warga untuk pengajian rutin. Ia menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan mereka agar tidak bergantung pada perdukunan atau rentenir. Percayalah, jika kita ingin hidup baik, kita harus berusaha dan berdoa, bukan mencari jalan pintas lewat ilmu hitam atau hutang yang memberatkan, katanya dengan tegas. Beberapa orang mengangguk setuju, tapi tidak sedikit yang menatapnya dengan ragu. Mereka sudah lama terbiasa datang ke Mak Sari ketika menghadapi masalah, atau meminjam uang ke Pak Jaya ketika kepepet kebutuhan. Ustadz Hasan tahu pesan itu tidak mudah diterima semua orang. Ketika pengajian selesai, beberapa anak mendekat dan bertanya tentang cara menghindari gangguan gaib. Ustadz Hasan menjelaskan dengan sederhana bahwa iman dan ibadah yang konsisten adalah perlindungan terbaik. Ia juga memperingatkan agar jangan mudah percaya dengan orang yang mengaku bisa menyelesaikan masalah dengan jalan pintas. Di sudut desa, Mak Sari mendengar kabar tentang ceramah Ustadz Hasan. Wajahnya berubah muram. Ia merasa terancam karena semakin banyak warga yang mulai mempertanyakan praktik perdukunannya. Bersama Pak Jaya, mereka mulai merancang cara untuk mengurangi pengaruh Ustaz. Malam harinya, keluarga Ustaz Hasan berkumpul di ruang tengah. Anak-anak bermain kecil, sementara Bu Siti menyiapkan teh hangat. Ustaz Hasan duduk sambil membaca Al-Quran. Namun ada kegelisahan di wajahnya. Ia tahu perubahan suasana di desa tidak hanya sekedar kebetulan. Keesokan harinya, di pasar desa, gosip mulai tersebar. Mak Sari dengan diam-diam mengirim pesan kepada beberapa warga bahwa Ustadz Hasan menggunakan ilmu hitam untuk menaklukkan hati mereka. Pesan itu disebar agar rasa curiga semakin kuat. Di tengah keramaian, Pak Jaya berdiri dekat meja pinjamannya. Ia menatap tajam ke arah rumah Ustadz Hasan, merasa bahwa guru ngaji itu menjadi penghalang utama untuk menguasai desa. Pak Jaya pun mulai mengintimidasi beberapa warga yang masih enggan meminjam uang darinya. Hari-hari berikutnya, tekanan mulai dirasakan keluarga Ustadz Hasan. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini mulai menghindar. Anak-anak di sekolah mulai mengucilkan Ahmad karena cerita-cerita buruk yang disebar orang-orang. Ustadz Hasan berusaha menenangkan anaknya dan istrinya agar tetap kuat. Suatu malam, saat keluarga Ustadz Hasan sedang tidur, terdengar suara gaduh dari luar. Batu dilempar ke jendela rumah mereka. Anak-anak menangis ketakutan dan Bu Siti berusaha menenangkan mereka. Ustadz Hasan keluar rumah
dan melihat bayangan beberapa orang yang berdiri di pekarangan. Namun ia tidak mengenali wajah mereka karena gelap. Kejadian itu menjadi awal dari serangkaian tekanan yang makin berat. Ustaz Hasan merasa harus bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih buruk. Ia tidak ingin keluarganya terluka, tapi ia juga tidak bisa diam melihat kejahatan yang mulai merajalela di desanya. Pada suatu sore, ketika mengajar mengaji, Ustaz Hasan menegur keras beberapa anak yang mulai membicarakan hal-hal tentang perdukunan dan utang rentenir. Ia menegaskan bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan dan berusaha dengan cara yang benar. Pesan itu sampai ke telinga Mak Sari dan Pak Jaya. Mereka semakin yakin bahwa Ustaz Hasan harus disingkirkan supaya rencana mereka berjalan lancar. Mereka mulai menyusun strategi untuk menjatuhkan nama baik Ustaz di mata warga. Hari-hari berikutnya, desas-desus makin ramai. Warga yang dulu percaya pada Ustaz mulai meragukan karena bisikan-bisikan jahat yang disebarkan Mak Sari. Ustaz Hasan tetap berusaha sabar, tapi hatinya semakin berat melihat perubahan yang terjadi. Pada akhirnya, suasana damai yang selama ini mengiringi kehidupan Ustaz Hasan dan keluarganya mulai memudar. Desa yang dulu penuh kebersamaan berubah menjadi tempat yang penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Setelah malam yang penuh ketegangan dengan batu yang dilemparkan ke rumahnya, suasana di sekitar keluarga Ustaz Hasan semakin tidak bersahabat. Mak Sari dan Pak Jaya memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkuat rencana mereka. Mereka tahu agar bisa menguasai desa, pengaruh Ustaz Hasan harus dilemahkan. Mak Sari mulai menyebarkan cerita keji yang menuduh Ustaz Hasan menggunakan ilmu hitam. Menurutnya, Ustaz itu punya jimat khusus yang dipakai untuk memanipulasi warga agar selalu memberi bantuan dan uang kepadanya. Ia juga bilang keluarga Ustaz hidup mewah dari hasil ilmu gaib itu. Cerita ini perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang tadinya menghormati Ustaz Hasan mulai bertanya-tanya, dan ada yang bahkan menghindarinya. Pak Jaya pun mendukung fitnah tersebut dengan memberikan pinjaman kepada warga dengan janji akan melindungi mereka dari pengaruh Ustaz yang katanya berbahaya. Di pasar desa, obrolan tentang Ustaz semakin hangat. Beberapa ibu-ibu yang biasanya membawa anak-anak mereka untuk mengaji mulai membatalkan niatnya. Mereka takut anak-anaknya terpengaruh hal-hal yang dianggap berbahaya oleh Mak Sari. Dalam pertemuan kecil di balai desa, sejumlah warga mempertanyakan apakah memang benar Ustaz menggunakan cara yang tidak halal. Suasana mulai memanas dan beberapa warga yang sudah dipengaruhi oleh Mak Sari dan Pak Jaya mulai terlibat dalam perdebatan sengit. Salah satu warga yang paling vokal adalah Pak Soleh, yang pernah meminjam uang kepada Pak Jaya dan merasa tertekan oleh bunga yang besar. Ia menuduh Ustaz Hasan sengaja membuat warga menjadi susah agar lebih mudah dikontrol. Ustaz Hasan yang mendengar kabar ini merasa berat. Ia mencoba meminta waktu untuk menjelaskan dirinya kepada warga, namun tidak semua bersedia mendengarkan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghindar saat melihatnya. Keluarga Ustaz Hasan merasakan perubahan yang nyata. Anak-anak yang dulu ceria saat mengaji kini terlihat murung. Teman-teman mereka di sekolah mulai menjauh dan enggan bermain bersama. Bu Siti pun sering merasa sedih melihat kondisi anak-anak. Suatu sore, ketika mengajar mengaji di surau, hanya beberapa anak yang datang. Beberapa ibu bahkan datang dan mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan anaknya ikut pengajian lagi, karena takut akan pengaruh buruk yang beredar. Ustaz Hasan tidak ingin memaksa. Ia mengerti ketakutan mereka, meskipun itu berdasarkan kabar yang salah. Ia tetap berusaha sabar dan berdoa agar kebenaran segera terungkap. Namun, Mak Sari dan Pak Jaya tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengatur beberapa warga untuk mulai menghindari keluarga Ustaz bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mulai memutuskan hubungan sosial, tidak lagi menyapa atau membantu keluarga itu saat kesulitan. Konflik kecil mulai sering muncul antar warga. Ada yang membela Ustaz Hasan dan yang lain membelokkan pendapat demi kepentingan mereka sendiri. Perdebatan di pasar atau di warung kopi semakin panas dan tidak jarang berujung pada perselisihan yang membuat desa menjadi tidak nyaman. Keluarga Ustaz Hasan mulai merasa terasing. Mereka yang dulu menjadi bagian dari masyarakat kini dianggap sebagai musuh. Bu Siti merasa khawatir akan masa depan anak-anaknya. Ahmad yang sulung mulai bertanya-tanya mengapa teman-temannya berubah sikap dan kenapa mereka harus mengalami semua ini.
Suatu malam, Ahmad duduk di samping ayahnya dan bertanya dengan suara pelan. "Ayah, kenapa mereka tidak mau lagi ikut ngaji? Apakah ayah benar-benar seperti yang mereka katakan?" Ustaz Hasan memegang tangan anaknya erat, berusaha menenangkan. "Tidak, Nak. Semua itu bohong. Kita harus tetap kuat dan yakin pada kebenaran." Namun, dalam hatinya, Ustaz Hasan merasakan beban yang sangat berat. Ia tahu bahwa ancaman yang datang bukan hanya sekedar kata-kata. Ini bisa menghancurkan keluarga dan masa depan mereka. Beberapa warga yang masih percaya pada Ustaz mencoba membantu, tapi jumlah mereka sangat sedikit. Suara-suara yang menentang semakin keras dan membuat kelompok pendukung Ustaz kian terpinggirkan. Di tengah keadaan yang semakin sulit, Pak Jaya memanfaatkan situasi untuk memperketat cengkeramannya. Ia memperketat aturan pinjaman dengan bunga yang makin tinggi, sementara Mak Sari memanipulasi ketakutan warga dengan berbagai ramuan dan cerita mistis yang semakin menyesatkan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Ustaz Hasan dan keluarganya terus menjalani hari dengan ketabahan. Meski rasa sakit dan kesedihan sering menghampiri, mereka tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan bertahan, dan apakah mereka akan mendapatkan kesempatan untuk membersihkan nama baik mereka. Namun yang pasti, perubahan ini telah membuat pondasi desa Karangjati mulai retak. Rasa saling percaya antar warga perlahan hilang, dan ketakutan mulai menggantikan kedamaian yang dulu mengisi hari-hari mereka. Hari-hari di desa Karangjati semakin mencekam bagi keluarga Ustaz Hasan. Mak Sari dan Pak Jaya sudah tidak lagi menahan diri. Mereka mulai menggunakan cara yang lebih agresif untuk membuat Ustaz dan keluarganya menyerah. Pak Jaya, dengan pengaruhnya sebagai rentenir yang kuat, mengancam warga yang tetap mendukung Ustaz Hasan. Ia memberikan ultimatum agar mereka membelot dan meninggalkan Ustaz. Pinjaman yang diberikan disertai ancaman kekerasan jika gagal bayar. Banyak warga yang sudah terperangkap dalam utang berbunga tinggi, mulai frustasi dan melampiaskan kemarahan kepada keluarga Ustaz. Mak Sari tidak mau kalah. Ia sering berkeliaran di sekitar rumah Ustaz, berbisik kepada tetangga dan menyebarkan cerita baru yang menakutkan. Konon, Ustaz membawa sial dan membawa kutukan ke desa. Orang yang dekat dengan keluarga Ustaz akan mengalami musibah. Tak sedikit warga yang mulai mempercayai kata-katanya dan menjauh. Suatu malam, keadaan memuncak. Rumah Ustaz Hasan dilempari batu oleh orang tak dikenal. Suara pecahan kaca dan dentuman keras membangunkan keluarga itu dari tidur. Anak-anak menangis ketakutan, sementara Bu Siti berusaha menenangkan mereka di dalam gelap. Ustaz Hasan keluar, memeriksa, namun tidak berhasil melihat pelaku karena gelapnya malam dan suasana yang tegang. Kejadian itu menjadi titik balik bagi keluarga mereka. Rasa aman yang dulu dirasakan sudah lenyap, digantikan oleh ketakutan dan kecemasan yang mendalam. Anak-anak mulai menunjukkan perubahan sikap. Ahmad, si sulung, terlihat lebih pendiam dan takut keluar rumah. Adik-adiknya juga mulai susah tidur dan sering menangis di malam hari. Bu Siti semakin khawatir dengan keadaan mental anak-anaknya yang semakin rapuh. Desa yang dulu tentram kini penuh dengan suasana tegang. Pendukung Ustaz semakin terpojok, sementara para pendukung Mak Sari dan Pak Jaya semakin berani bertindak kasar. Beberapa kali terdengar ancaman terbuka jika keluarga Ustaz tidak pergi dari desa. Ustaz Hasan berusaha bertemu dengan kepala desa untuk meminta perlindungan, tapi usaha itu tidak membuahkan hasil. Kepala desa sendiri tampak bingung dan enggan, mengambil sikap tegas, takut menjadi sasaran amarah kelompok rentenir dan dukun. Pak Jaya dan Mak Sari berhasil membuat sebagian besar warga semakin membenci keluarga Ustaz. Mereka menyebarkan rumor bahwa Ustazlah yang menyebabkan warga terjerat utang karena mengajarkan agar warga tidak meminjam uang dari mereka secara resmi, sehingga warga menjadi putus asa dan mengambil pinjaman dari rentenir lain dengan bunga lebih tinggi. Semua beban itu diarahkan kepada keluarga Ustaz Hasan sebagai biang keladi kerusuhan di desa. Situasi semakin sulit, tekanan sosial terasa sangat berat. Keluarga Ustaz mulai merasa terisolasi, bahkan dari mereka yang selama ini dianggap teman dan tetangga. Suatu sore, ketika Ustaz Hasan sedang mengajar mengaji di surau yang sepi, beberapa warga mendatangi tempat itu dan mulai berteriak, menuduh Ustaz sebagai penyebab kesengsaraan mereka.
Pertengkaran pun pecah antara pendukung ustaz dan pendukung dukun dan rentenir. Ketegangan itu membuat suasana pengajian semakin menakutkan. Anak-anak yang biasanya datang mengaji mulai tidak berani hadir lagi. Bu Siti berusaha menguatkan suaminya, namun air matanya tak mampu disembunyikan ketika melihat anak-anak mereka yang semakin tertekan. Pada malam hari, ancaman kembali datang. Kali ini, ada yang menuliskan kata-kata kasar dan ancaman di pintu rumah mereka dengan cat merah. Pesan itu membuat seluruh keluarga semakin takut dan merasa dalam bahaya. Meski demikian, Ustaz Hasan tidak menyerah. Ia terus mengingatkan keluarga untuk tetap tabah dan berpegang pada keyakinan. Ia berdoa agar cobaan ini segera berlalu dan kebenaran dapat terbuka di hadapan warga desa. Namun, tekanan yang semakin besar membuat keluarga itu mulai berpikir ulang tentang keberadaan mereka di desa. Apakah mereka masih bisa bertahan di tempat yang sudah berubah menjadi medan pertempuran sosial dan mental? Sementara itu, Mak Sari dan Pak Jaya semakin yakin bahwa mereka akan berhasil mengusir keluarga ustaz dari desa. Mereka bahkan mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk memastikan pengaruh mereka tetap kuat tanpa ada yang menghalangi. Di dalam hati, Ustaz Hasan tahu perjuangan masih panjang. Ia harus kuat demi keluarganya, demi anak-anaknya yang sudah mulai terluka oleh kebencian dan ancaman yang tak henti-hentinya datang. Kisah mereka masih jauh dari selesai. Tekanan dan ancaman yang meningkat hanyalah awal dari badai yang akan datang, dan keluarga Ustaz Hasan harus mempersiapkan diri menghadapi cobaan yang lebih berat. Malam itu, suasana desa Karangjati berubah menjadi sangat tegang. Kabar tentang keluarga Ustaz Hasan yang dianggap membawa malapetaka telah menyebar luas. Massa yang dipengaruhi oleh Mak Sari dan Pak Jaya berkumpul dengan emosi yang memuncak. Mereka datang dengan tujuan jelas, yaitu mengusir paksa keluarga itu dari kampung yang sudah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Ustaz Hasan dan keluarganya sudah merasa gelisah sejak beberapa hari sebelumnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa ancaman itu akan berubah menjadi tindakan nyata yang sangat brutal. Mereka mencoba bicara baik-baik dengan beberapa tokoh desa, berharap situasi bisa diredakan. Tapi usaha itu berujung sia-sia. Pada malam pengusiran, pintu rumah mereka didobrak oleh sekelompok warga yang marah. Teriakan dan cacian memenuhi udara. Anak-anak menangis ketakutan, sementara Bu Siti mencoba melindungi mereka dengan sekuat tenaga. "Pergi dari sini, kalian sudah membuat desa ini sengsara," teriak seorang pria dengan suara keras. Dia mewakili massa yang dipenuhi amarah. Ustaz Hasan mencoba menenangkan kerumunan. "Kami tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tolong dengarkan kami," katanya dengan suara yang sudah mulai bergetar karena kelelahan dan tekanan. Namun, tidak ada yang peduli. Mereka menyeret barang-barang keluarga itu keluar dari rumah. Perabotan yang dulu penuh kenangan kini dilemparkan dan dirusak. Anak-anak menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak dan tubuh gemetar. Bu Siti memeluk putrinya yang terkecil, berusaha menenangkan meski hatinya remuk. Ahmad dan adiknya mencoba menguatkan satu sama lain, tetapi mereka semua tahu, rumah yang selama ini jadi tempat mereka merasa aman, kini tak lagi menjadi milik mereka. Massa tidak memberi ruang untuk bantahan. Dengan suara lantang, mereka memerintahkan agar keluarga itu segera meninggalkan desa. "Kalian tidak diinginkan di sini lagi." Ketika pagi datang, keluarga Ustaz Hasan pergi membawa sedikit barang yang masih bisa mereka selamatkan. Tidak ada yang mau memberi bantuan. Sebagian besar tetangga menutup pintu dan jendela, menghindari kontak. Ustaz Hasan merasa berat melepas kampung halamannya. Semua kenangan manis, kebersamaan, dan perjuangan terasa sia-sia. Namun ia tahu bahwa melawan massa yang marah tidak akan membawa kebaikan. Perjalanan mereka keluar dari desa dipenuhi oleh tatapan dingin dan bisikan sinis dari orang-orang yang dulu dikenal. Bu Siti dan anak-anak menahan air mata, sementara Ustaz Hasan menunduk, mencoba menguatkan hati agar tidak patah. Di tengah perjalanan, Ahmad berbisik, "Ayah, kenapa mereka tegas seperti itu? Apa kami salah?" Ustaz Hasan menjawab pelan, "Kadang kebenaran tidak mudah diterima, Nak. Tapi kita harus tetap percaya dan terus berjuang."
perpisahan dengan kampung halaman, meninggalkan luka mendalam. Keluarga itu kehilangan segalanya. Rumah, harta, dan kehormatan. Rasa aman yang dulu mereka rasakan kini hilang seketika. Trauma yang mereka alami membekas kuat di hati masing-masing anggota keluarga. Malam pertama di tempat baru sangat berat. Mereka tidur dalam ketakutan, bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun, di balik semua penderitaan, Ustaz Hasan bertekad untuk melindungi keluarganya dan mencari jalan agar suatu hari nanti bisa membersihkan nama baik mereka. Desa Karangjati tetap menjadi tempat yang penuh kenangan pahit. Namun, perjalanan keluarga Ustaz Hasan masih jauh dari akhir. Mereka harus menghadapi tantangan baru dan berusaha bangkit dari kehancuran yang dibuat oleh fitnah dan kebencian. Setelah keluarga Ustaz Hasan pergi, Desa Karangjati seolah berubah menjadi tempat yang tak lagi sama. Pada awalnya warga merasa lega karena masalah dianggap sudah selesai. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam-malam di desa mulai diselimuti oleh suasana aneh dan menakutkan. Beberapa warga mengaku mendengar suara azan berkumandang di tengah malam. Suara yang terdengar dari arah makam tua di pinggir desa. Suara itu tidak pernah keluar dari masjid atau surau, dan membuat penduduk merasa tidak nyaman. Selain itu, bayangan-bayangan hitam sering muncul di sudut-sudut rumah, bergerak tanpa arah yang jelas. Anak-anak menjadi sulit tidur, sering terbangun dengan mimpi buruk yang membuat mereka menangis di tengah malam. Orang dewasa juga mulai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Beberapa tetua desa yang awalnya ikut menyebarkan fitnah mulai merasa gelisah. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan tidak bisa dijelaskan secara logis. Ketika malam tiba, mereka kerap mengalami gangguan, seperti suara-suara aneh dan benda yang bergerak sendiri. Lebih parah lagi, satu persatu dari mereka mulai mengalami kejadian buruk. Pak Jaya, si rentenir yang selama ini menjadi biang keladi masalah, tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Penyakitnya berkembang dengan cepat, dan tidak ada dokter yang bisa menolongnya. Dalam waktu singkat, Pak Jaya meninggal dunia dengan kondisi yang aneh dan tak terjelaskan. Mak Sari, dukun yang selalu menyebarkan fitnah, juga mulai merasakan keanehan. Ia sering melihat bayangan dan mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya takut. Kepercayaan dan kekuatannya yang dulu besar mulai runtuh seiring dengan kejadian-kejadian aneh yang menimpa dirinya. Warga desa yang menyaksikan kejadian ini mulai merasa ketakutan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap keluarga Ustaz Hasan. Rasa bersalah dan takut bercampur menjadi satu. Di balai desa, pertemuan darurat diadakan untuk membahas situasi yang tidak biasa ini. Kepala desa mengajak para tetua dan tokoh masyarakat mencari tahu penyebab gangguan tersebut. Banyak yang mengusulkan agar meminta bantuan orang pintar atau tokoh agama dari luar desa. Namun, tidak semua warga setuju. Sebagian merasa ini hanyalah khayalan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi, ketakutan yang muncul semakin sulit untuk diabaikan. Setiap malam, suara azan dan bayangan misterius membuat penduduk semakin gelisah. Ahmad, anak sulung keluarga Ustaz Hasan yang kini tinggal jauh dari desa, mendengar kabar ini dari kerabat. Ia merasa sedih sekaligus khawatir. Ia yakin ada hubungan antara gangguan yang terjadi dan keluarganya yang diusir secara tidak adil. Di sisi lain, beberapa warga mencoba mencari tahu asal-usul gangguan itu dengan cara yang berbeda. Ada yang berusaha memanggil roh, sementara yang lain mencoba mencari barang-barang yang mungkin menjadi sumber masalah. Namun, usaha-usaha ini justru menambah ketegangan dan kecurigaan di antara mereka. Suatu malam, di sekitar makam tua, sekelompok warga yang penasaran berkumpul untuk mengusut suara azan yang sering terdengar. Mereka membawa lentera dan alat-alat seadanya. Saat mereka mendekati makam, suara azan tiba-tiba berhenti dan bayangan hitam muncul di depan mereka. Rasa takut membuat mereka lari terbirit-birit, meninggalkan tempat itu. Kepanikan di desa semakin merajalela. Warga yang sebelumnya saling mencurigai, kini saling menyalahkan. Ada yang percaya bahwa keluarga Ustaz Hasan mengirim kutukan, sementara yang lain berpendapat ini adalah akibat dari perbuatan Mak Sari dan Pak Jaya. Suasana desa semakin
kacau, kehidupan sehari-hari terganggu. Anak-anak tidak berani bermain di luar, orang dewasa takut keluar malam, dan beberapa toko bahkan menutup lebih awal karena suasana yang mencekam. Dalam keadaan seperti ini, suara-suara yang tidak jelas dan bayangan yang menghantui membuat warga semakin kehilangan rasa aman. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang sulit dipahami, dan tak ada yang bisa menjelaskan kenapa semua ini terjadi. Kepala desa dan para tetua akhirnya memutuskan untuk mengundang seorang ustaz dari luar untuk membantu mengatasi gangguan gaib yang melanda. Mereka berharap dengan kehadiran ustaz tersebut, suasana desa bisa kembali normal, dan rasa takut yang menyelimuti warga bisa hilang. Meskipun begitu, beberapa warga masih skeptis. Mereka merasa masalah ini terlalu besar untuk diatasi hanya dengan doa dan ritual biasa. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain berharap pada solusi itu. Kisah ini memperlihatkan bahwa tindakan fitnah dan pengusiran yang dilakukan terhadap keluarga Ustaz Hasan ternyata membawa akibat yang jauh lebih buruk bagi desa Karangjati. Ketakutan dan kegelisahan yang menyelimuti warga menjadi tanda bahwa masalah ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Setelah kedatangan ustaz dari luar desa untuk menangani gangguan gaib, suasana di Karangjati mulai berubah. Namun, perubahan itu tidak sepenuhnya positif. Beberapa kejadian aneh yang awalnya dianggap biasa, kini mulai mengarah pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Orang-orang mulai menyadari bahwa gangguan yang mereka alami bukan sekadar fenomena biasa. Ada kekuatan lain yang bekerja di balik semua ini, kekuatan yang berasal dari doa dan perasaan dendam keluarga Ustaz Hasan yang terpinggirkan dan diusir dengan cara kejam. Mak Sari adalah yang pertama merasakan balas dendam itu dengan sangat nyata. Malam-malam setelah pengusiran keluarga Ustaz, ia sering terbangun dalam kondisi tubuh gemetar tanpa sebab yang jelas. Suara-suara bisikan menyeramkan terus menerornya, dan bayangan gelap selalu mengikuti di sudut matanya. Pada suatu malam, saat Mak Sari sendirian di rumah, pintu rumahnya terbuka dengan keras. Angin dingin masuk menggoyangkan segala sesuatu di dalam rumah. Ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat dan mencoba menenangkan diri, tapi ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Beberapa jam kemudian, warga sekitar menemukan Mak Sari tergeletak, tidak bernyawa di halaman rumahnya dengan wajah penuh ketakutan dan tubuh yang membiru. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tapi semua yang mengenalnya yakin kematian itu bukan karena sebab alamiah. Berita kematian Mak Sari menyebar dengan cepat, menimbulkan kepanikan di kalangan pendukung dukun dan rentenir. Mereka mulai merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar dan mengerikan sedang mengintai mereka. Pak Jaya, yang selama ini menjadi otak di balik rencana jahat terhadap keluarga Ustaz Hasan, mulai menerima ancaman serupa. Ia merasa penglihatannya sering kabur, dan suara-suara asing terus memanggil namanya di malam hari. Suatu malam, saat sendirian di rumah, Pak Jaya tiba-tiba jatuh tersungkur dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan dan sakit yang tidak bisa dijelaskan. Dia meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Kematian Pak Jaya menambah ketakutan warga yang dulu mendukungnya. Mereka mulai bertanya-tanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Ketakutan yang merajalela membuat warga semakin curiga satu sama lain. Tidak ada yang berani keluar malam, dan setiap suara aneh dianggap sebagai pertanda akan datangnya malapetaka. Kepala desa bersama para tetua berusaha mengendalikan situasi. Mereka mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah apa yang harus diambil agar desa bisa kembali tenang. Beberapa tokoh agama yang diundang mencoba melakukan berbagai ritual dan doa bersama untuk menenangkan gangguan tersebut. Namun, kekuatan yang ada tampak lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Penduduk mulai percaya bahwa kekuatan yang membalas dendam itu berasal dari doa keluarga Ustaz Hasan yang murni dan kuat, dikombinasikan dengan dendam yang terbakar karena pengusiran yang tidak adil. Bayangan Ustaz Hasan dikatakan muncul di tempat-tempat tertentu, melayang tanpa wujud nyata, namun meninggalkan bekas ketakutan yang dalam bagi siapa saja yang melihatnya. Pendukung dukun dan rentenir yang dulu sombong, kini berubah menjadi sosok yang takut dan pasrah. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka selama ini telah membuka pintu bencana yang tak terduga.
Desa Karangjati berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan bisik ketakutan dan bayang-bayang kematian. Setiap malam, warga mengunci pintu dan berdoa agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Kisah balas dendam ini memperlihatkan bahwa kekuatan yang lahir dari kejujuran hati dan doa bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menegakkan keadilan, meskipun datang dalam bentuk yang menakutkan. Setelah berbagai kejadian mengerikan yang melanda desa Karangjati, suasana mulai berubah ketika Ahmad, anak sulung keluarga Ustaz Hasan, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Berita gangguan gaib dan kematian misterius membuatnya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang selama ini menghantui desa dan membersihkan nama keluarganya. Sesampainya di desa, Ahmad disambut dengan tatapan waspada dan takut dari warga. Banyak yang tidak percaya atau bahkan menolak kehadirannya karena ingatan tentang keluarganya masih penuh dengan kebencian. Namun, Ahmad tetap tegar dan bertekad membuktikan bahwa kebenaran akan menang. Langkah pertama yang dilakukan Ahmad adalah mencari tempat-tempat yang sering dilaporkan muncul bayangan dan suara aneh. Ia mulai mendatangi makam tua di pinggir desa, tempat di mana suara azan sering terdengar dan gangguan gaib muncul. Dengan niat tulus, Ahmad menggelar doa dan membaca ayat-ayat suci di sekitar makam itu. Ia ingin menenangkan arwah keluarganya dan seluruh jiwa yang mungkin terganggu akibat fitnah dan pengusiran yang pernah terjadi. Warga desa yang melihat Ahmad melakukan ritual tersebut mulai merasa ada harapan baru. Beberapa dari mereka, terutama yang dulu menyesal atas perlakuan mereka terhadap keluarga Ustaz Hasan, mulai membuka diri dan membantu Ahmad. Namun, usaha itu tidak berjalan mulus. Bayangan hitam yang selama ini menghantui desa mulai menunjukkan keberadaan yang lebih nyata. Energi dendam yang terbakar selama ini melawan usaha penenangan yang dilakukan Ahmad. Pertarungan spiritual pun terjadi. Ahmad merasakan adanya tekanan kuat yang berusaha menggagalkan ritualnya. Suara bisikan, angin dingin, dan bayangan gelap semakin sering muncul menguji keteguhan hatinya. Meski begitu, Ahmad tetap fokus pada doa dan keyakinannya. Ia tahu bahwa hanya dengan ketulusan dan niat, baiklah kekuatan gelap itu bisa diatasi. Di sisi lain, warga desa yang mulai terlibat dalam proses ini merasakan perubahan. Mereka mulai mengakui kesalahan mereka dalam mempercayai fitnah dan mengusir keluarga Ustaz Hasan tanpa alasan yang jelas. Perlahan, ketegangan di desa mulai mereda. Suara azan yang dulu hanya terdengar di malam hari, kini menggema dengan jelas dari masjid dan surau, menandakan kedamaian mulai kembali hadir. Pada akhirnya, ketulusan hati Ahmad dan dukungan warga yang ingin memperbaiki kesalahan mereka berhasil menenangkan arwah yang gelisah. Desa Karangjati mulai pulih dari trauma dan ketakutan yang membelenggu selama ini. Sebagai bagian dari penebusan, kepala desa mengadakan pertemuan besar dan secara resmi memohon maaf atas perlakuan yang diterima keluarga Ustaz Hasan. Nama Ustaz Hasan dan keluarganya dibersihkan dari segala tuduhan yang selama ini menghantui. Warga juga berjanji untuk lebih waspada terhadap fitnah dan lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Cerita ini berakhir dengan suasana haru dan pelajaran penting tentang bahaya fitnah, pentingnya kejujuran, dan kekuatan doa dalam menghadapi masalah. Ahmad akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di desa, membantu membangun kembali komunitas yang sempat retak, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang selama ini diajarkan oleh ayahnya, Ustaz Hasan. Desa Karangjati yang dulu penuh ketakutan kini mulai bangkit, menjadi tempat yang lebih damai dan penuh harapan, berkat usaha seorang anak yang tidak menyerah pada kejahatan dan kebencian. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa Karangjati mulai kembali pada ritme hidupnya yang sempat terganggu. Suasana menjadi lebih tenang, dan warga mulai saling mempercayai lagi. Masjid dan surau ramai oleh suara azan dan tadarus, menandakan kembalinya semangat keagamaan yang sempat redup. Ahmad kini diterima sebagai bagian dari komunitas, sering mengisi pengajian, dan menjadi penghubung antara warga dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh ayahnya. Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, perlahan warga mulai belajar bahwa fitnah dan prasangka dapat menghancurkan sebuah ikatan sosial. Kenangan akan Ustaz Hasan yang pernah disakiti kini berubah menjadi penghormatan.
Sebuah tugu kecil didirikan di dekat makam tua sebagai pengingat agar warga tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Malam hari masih kadang terasa sepi, tapi tidak lagi diwarnai ketakutan yang menguasai sebelumnya. Desa belajar untuk menerima dan menjaga kedamaian sambil menghargai nilai kejujuran dan keadilan. Cerita keluarga Ustaz Hasan menjadi pelajaran berharga bagi generasi baru, bahwa kebenaran tidak bisa dilenyapkan oleh kebohongan, dan bahwa doa serta keteguhan hati mampu melindungi dari kegelapan. Di balik semua itu, Ahmad tahu perjuangan untuk menjaga kedamaian belum selesai. Tapi dengan dukungan warga, ia yakin Desa Karangjati bisa terus maju, tanpa harus kembali ke bayang-bayang masa lalu.